Kami ingin menjelaskan secara garis besar Bapak. Yang pertama adalah untuk gempanya Bapak. Jadi kami laporkan gempa utamanya adalah 7,7 skala Richter Bapak. Sampai hari ini penjelasan dari BMKG menginformasikan sudah terjadi 995 kali gempa. Dari 995 kali gempa ini terdapat gempa yang agak besar, signifikan itu dari 7,7 itu ada 6,2 yang terakhir. Sampai sekarang masih terus terjadi gempa. Kami beberapa kali di sini juga terdapat goyangan-goyangan. Menurut penjelasan BMKG memang 2-3 minggu baru kondisi stabil. Kemudian dari gempa tersebut, data sementara per hari ini sesuai dengan tadi penyampaian dari Bapak Wakil Ketua DPR, kami mencatat untuk korban jiwa seluruh Pulau Flores Timur ini ada 6 kabupaten yang terdampak, yaitu ada Kabupaten Manggarai 25 orang, Manggarai Timur 20 orang, Kabupaten Sika 4 orang, Kabupaten ND 2 orang, Kabupaten Manggarai Barat 1 orang, Kabupaten Nagekeo 1 orang. Jadi total per malam ini jumlah yang meninggal adalah 53 orang. Tentu saja ini akan berkembang terus Bapak Ibu sekalian. Tadi juga barusan kami mendapat informasi dari Bupati Sika yang sekarang ada di Pulau Palwe Bapak. Pulau Palwe adalah pulau di atas Pulau Flores, satu pulau. Pak Bupatinya baru bisa masuk ke situ, ternyata di sana juga ada tambahan korban. Dan ini kami akan segera masuk ke sana, mungkin besok, termasuk kebutuhan logistiknya juga bisa masuk ke sana. Kami laporkan sejak kemarin kejadian gempa, Pak Menko PMK jam 2 siang sudah memimpin rapat koordinasi dengan Forkopimda Provinsi dan Kabupaten. Malamnya kami sudah masuk ke NTT tadi malam. Kemudian seharian tadi kami rapat koordinasi dan membagi tugas Bapak. Jadi para menteri bagi tugas, saya dengan Bapak Menko PMK ini ke Manggarai, karena Manggarai semula menjadi kabupaten yang terparah Pak di sini. Ada satu kecamatan di Rio, besok kami akan ke sana. Dari penjelasan Pak Bupati Manggarai, di situ jumlah korban dan kerusakan cukup masif. Kemudian Bapak Mendagri ke Manggarai Timur juga diinformasikan juga cukup parah. Kemudian Bapak Wamensos tadi juga sudah memberikan bantuan di Ruteng. Kemudian Bapak Wamenkes ini ke Momere, karena di sana rumah sakit juga yang terdampak. Di samping puskesmas, rumah sakit di Momere itu yang terdampak cukup parah. Kemudian para dirut tadi sesuai dengan tupoksinya masing-masing untuk mengaktifkan kembali terkait dengan listrik, BBM, dan jalur komunikasi. Kami laporkan Bapak untuk rusak berat rumah dan infrastruktur, data kami per malam ini dari seluruh Flores. Jadi yang gempa ini yang terdampak itu Flores Bapak. Sementara pulau-pulau lainnya tidak terlalu terdampak. NTT yang di Kupang ini tidak terdampak. Jadi ada 7 kabupaten di Flores, 6 terdampak Bapak. 1 Flores Timur tidak terdampak, tapi Flores Timur itu mengalami bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Sampai sekarang juga masih ditangani, sehingga 7 kabupaten di Flores ini semuanya terdampak bencana. Nah ini ada rumah rusak beratnya 299, data sementara, rumah rusak sedangnya 65, rumah rusak ringannya 50, tentu saja ini kan bertambah terus. Ada juga infrastruktur untuk di Manggarai ini yang mengemuka adalah rusaknya rumah sakit umum. Rumah sakit umum daerah Manggarai ini sudah tidak bisa beroperasi secara terbatas, tapi pasiennya semuanya keluar, dibuat tenda-tenda. Terkait dengan hal itu, dari Bapak Menteri Kesehatan besok akan mengirim rumah sakit lapangan Bapak. Besok akan bergerak jam 8 pagi menggunakan Hercules. Tadi dengan Bapak Menko PMK kami sudah meninjau titik untuk menempatkan rumah sakit lapangan lengkap. Ada 2 unit, satu nanti ditempatkan di Manggarai, ya, kemudian satu lagi di Nagekeo. Insya Allah besok sudah akan bergerak. Kemudian episentrumnya sebetulnya gempa ini ada di laut, yaitu di sebelah utara ND, tetapi dampaknya sebagaimana tertera di slide Bapak, jadi semuanya mengarah ke utara dan tengah dari wilayah Pulau Flores.
Nah kalau kita sekarang ini di Ruteng, ini sebetulnya bukan di pinggir pantai Bapak, ini justru di pegunungan, tetapi ternyata ini dampaknya lebih parah daripada yang ada di pantai-pantai Bapak. Kemudian kami sudah mengambil beberapa langkah Bapak, yaitu yang pertama adalah terkait dengan pengorganisasian, deklarasi, yang kedua operasi garis depan, penyelamatan, kemudian juga pendistribusian logistik dan komunikasi. Nah dari 4 teori ini kami wujudkan dalam 8 langkah strategis yang sudah dilaksanakan sampai malam ini. Yang pertama, 6 kabupaten yang terdampak ini sudah menetapkan status kedaruratan, artinya pemerintah pusat ini bisa membantu dengan semaksimal mungkin Bapak. Bahkan Bapak Gubernur tadi juga hadir pada saat rapat koordinasi di Labuan Bajo. Pak Gubernur juga karena daerah terdampaknya lebih dari 1 kabupaten juga sudah menetapkan status kedaruratan. Artinya BNPB, BMKG, Basarnas dan seluruh kementerian lembaga ini mengerahkan sumber daya sesuai dengan permintaan dari Bupati dan Gubernur. Kemudian dengan status tanggap darurat ini kami sudah menyusun posko pendampingan Bapak. Statusnya masih bencana daerah. Jadi penanggung jawabnya untuk tingkat kabupaten adalah Pak Bupati dibantu Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari. Untuk tingkat provinsi juga penanggung jawabnya masih Pak Gubernur dengan Forkopimda provinsi. Pemerintah pusat mendampingi Bapak. Apa-apa yang masih kekurangan di tingkat kabupaten dan provinsi kami dampingi. Dan posko nasional kami sudah membentuk, ini sudah berjalan di Halim Perdana Kusuma Bapak Wakil Ketua DPR. Jadi apabila ada bantuan dari manapun baik swasta, pemerintah, ini semuanya bisa melalui Halim Perdana Kusuma. Kemudian di Labuan Bajo juga sudah berdiri posko utama. Ini Labuan Bajo untuk melayani 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada Bapak. Kemudian di posko taktis dibentuk juga di Maumere. Kenapa dibentuk yang di Labuan Bajo dan di Maumere? Karena 2 titik ini yang bisa didarati pesawat yang cukup besar, sementara untuk bandara-bandara lainnya di kabupaten lainnya ini relatif susah karena kecil dan terpengaruh dengan cuaca. Untuk Maumere ini melayani kebutuhan masyarakat terdampak di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sika, Kabupaten Nangkekeo, dan Kabupaten Ende. Kemudian kami juga fokus di 7 hari pertama tadi atas arahan Bapak Menko, Kementerian Lembaga, dan BUMN ini sepakat bahwa di 7 hari pertama kita berusaha sekuat tenaga agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini betul-betul terlayani. Infrastruktur, komunikasi, listrik, air, BBM ini diharapkan pulih secara terbatas, artinya fungsional. Sebagai contoh, per malam ini sudah tidak ada lagi jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan karena sudah bisa ditembus. Mungkin kemarin masih ada yang longsor, contoh misalnya dari Ruteng ini kalau akan ke Reo kemarin nggak bisa Bapak, tapi sekarang sudah bisa. Itu artinya dalam 7 hari pertama ini kita maksimalkan agar jalur-jalur transportasi ini bisa tembus. Untuk komunikasi, listrik, dan air termasuk BBM, untuk daratan Flores ini rata-rata sudah pulih secara terbatas. Tapi informasi tadi malam di Pulau Palue ini yang butuh penetrasi, sehingga besok kami monitor, kami juga akan masuk ke sana termasuk dari para dirut BUMN. Kemudian kami pun di poin ke-6, kami tadi juga sudah rapat di tingkat Bupati. Bupati ini segera akan mendata rumah yang rusak ringan, sedang, berat, termasuk yang memerlukan penanganan. Ini segera akan dibangunkan hunian sementara Bapak, dibangunkan hunian sementara. Kemudian rumah rusak ringan dan sedang ini segera diperbaiki. Kami tadi berdiskusi juga dengan BMKG karena titik pusat gempanya tidak di darat, jadi kami berpikir tidak ada daerah merah begitu, jadi tidak perlu relokasi Bapak. Jadi rumah yang rusak ringan, berat, dan sedang dibangun kembali di tanah semula, sehingga ini memudahkan dalam
perbaikan selanjutnya. Kemudian juga kami sudah membentuk posko logistik tadi yang sudah saya katakan, baik di Halim maupun di Labuan Bajo dan di Momere. Dan terakhir, supaya kerja pemerintah dan dari DPR yang selalu memberikan arahan pada kami ini terkomunikasikan kepada masyarakat banyak. Tadi sore juga sudah diberitakan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Kami membentuk media center Bapak di Labuan Bajo, dan nanti secara terbatas juga para pejabat akan menyampaikan sesuai bidang masing-masing. Dan di Jakarta juga kami membentuk media center di kantor pusat BNPB Bapak. Kemudian dari langkah-langkah itu yang dicapai per malam ini, kami juga mendapat bantuan logistik dari Bapak Presiden. Ada 50.000 paket sembako, isinya ada beras 2,5 kg, margarin 200 gram, gula 1 kg, sarden 425 gram, dan lain sebagainya. Ini sebagian sudah berhasil didistribusikan. Untuk hari ini ada 4.925 paket yang masuk, 3.200 paket di Labuan Bajo, Momere 1.725 paket. Ini tentu saja paket-paket ini sudah masuk juga ke masyarakat terdampak. Sebagai contoh di Manggarai ini ada 4.000 ya Pak Bupati yang mengungsi. Ini tadi juga Bapak Wamensos juga sudah memberikan bantuan. Nanti untuk lebih rinciannya nanti Bapak Wamensos yang akan menyampaikan. Besok juga kami akan mendistribusikan lewat Hercules A1344 13,5 ton. Kemudian ke Labuan Bajo juga 22 ton. Itu yang bantuan dari Bapak Presiden. Kemudian yang lainnya kami juga yang dari BNPB, besok juga ada 4 sorti penerbangan ke Labuan Bajo Bapak menggunakan pesawat charter. Ini tentu saja yang digunakan, yang diperlukan adalah tenda-tenda untuk mengganti tenda-tenda masyarakat yang sampai saat ini mungkin masih darurat Bapak. Kemudian juga ada permakanan. Kemudian, dan ini terus akan diberikan sehingga semakin hari bertambah waktu, ini untuk kebutuhan logistik masyarakat ini akan dipenuhi secara bertahap. Kemudian untuk memudahkan transportasi dan pendorongan logistik, hari ini untuk di Labuan Bajo di posko utama sudah ada 5 pesawat Bapak, ada 1 pesawat dari TNI AU, 1 pesawat helikopter TNI AD, 1 helikopter BNPB, kemudian kami juga ada pesawat Karapan 1 dan dapat bantuan juga dari Dirjen Perhubungan Udara, sehingga ada 5 pesawat di Labuan Bajo, kemudian di Momere juga ada 5 pesawat Bapak. Nah ini untuk mendukung, meskipun tidak ada seperti Aceh atau banyak yang terisolir, tapi ini pun kami siapkan sehingga memudahkan dalam pendistribusian logistik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.